Pastor Jimmy, bahasa roh itu sesat. Bahasa roh itu bahasa setan. Bahasa yang dibuat-buat dari kedagingan. Ya, bahasa roh sudah tidak berlaku lagi. Itu zaman kisah para rasul. Apalagi karismatik, bahasa rohnya di depan umum tanpa ada penafsirnya. Sesat. Alkitab jelas kasih tahu harus ada penafsirnya. Kalau enggak, diam saja. Nah, guys, shalom. Hari ini guys, saya akan sharing tentang bahasa roh. Nah, kita akan cari tahu bahasa roh yang benar itu seperti apa. Masih berlaku nggak sampai hari ini? Ya, karena beberapa aliran Kristen tidak mempercayai bahasa roh masih ada sampai hari ini. Sudah nggak ada. Itu cuman di zamannya para rasul. Lalu benar nggak bahasa roh itu yang sekarang beredar itu adalah sesat. Itu dari daging, dibuat-buat. Ya, kita akan bahas tuntas guys. Amin. Mungkin penjelasannya agak panjang karena supaya kita benar-benar tahu kebenaran tentang bahasa roh. Guys, kita berdoa dulu yuk, minta pimpinan Tuhan. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk sesi ini. Berkati sesi ini ya Tuhan. Kami butuh hikmat, pengertian daripada Tuhan. Supaya kami menerima yang benar, yang ilahi, yang dari Tuhan. Bukan dari manusia. Kami serahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Nah guys, senang banget ketemu lagi di video ini. Ya, semoga konten-konten saya, channel saya memberkati kamu. Amin. Kalau kamu diberkati, boleh bagikan video-video link dari saya ini supaya juga kamu dipakai Tuhan menjadi alat memberkati orang lain. Katakan amin. Guys, kita akan membahas tentang bahasa roh. Yang pertama, bahasa roh itu apa sih? Jadi gini, bahasa roh adalah karunia dari Roh Kudus. Ya, bahasa roh ini diberikan oleh Roh Kudus. Jadi bahasa roh itu berasal dari Roh Kudus, guys. Amin. Nah, 1 Korintus 12 ayat 10-11 saya akan bacakan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, ya. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, perhatikan ini, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Perhatikan ini. Seperti yang dikehendakinya. Artinya gini guys. Ini adalah karunia diberikan secara khusus seperti yang Tuhan atau Roh Kudus kehendaki untuk memberikan kepada siapa. Jadi tidak semua orang Kristen dapat bahasa roh ya. Jadi ini pemberian khusus ya, dan Roh Kudus itu memberikan kepada siapa yang pengen dia beri, kira-kira gitu bahasanya. Ya. Nah, tidak benar kalau ada anggapan bahwa kalau orang sudah menerima Roh Kudus pasti ya berbahasa roh. Harus bisa berbahasa roh. Wah, kalau nggak bisa berbahasa roh, belum terima Roh Kudus. Salah. Yang benar gini guys. Bahasa roh itu adalah salah satu tanda. Salah satu ya guys, tidak harus ya. Bahwa orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau orang itu menerima Roh Kudus. Jadi memang ada orang-orang yang sudah percaya Yesus. Otomatis orang percaya Yesus ada Roh Kudus. Betul? Masuk Roh Kudusnya. Tapi mereka tidak berbahasa roh. Ya itu nggak apa-apa. Itu oke kok. Ya, jadi tidak semua berbahasa roh. Amin. Lalu tidak juga
tidak benar juga maksud saya. Ya, kalau nggak bisa berbahasa roh, nanti nggak masuk surga. Ini nggak benar, ngawur ini. Ya, kalau nggak berbahasa roh, nanti kalau pengangkatan tiba, waktu pengangkatan nggak diangkat, ditinggal. Waduh, ini ngawur guys. Nggak. Orang berbahasa roh atau tidak berbahasa roh itu tidak ada hubungannya masuk surga atau enggak, diangkat waktu rapture atau enggak. Tetapi yang masuk surga, yang diangkat oleh Tuhan pada saat rapture adalah orang yang percaya kepada Yesus. Entah dia berbahasa roh atau tidak. Karena bahasa roh hanya pemberian pada orang-orang yang dipilih. Amin. Bisa dipahami, kita lanjut ya. Lalu ada gereja A yang mensyaratkan kalau kamu mau melayani di gereja saya ini, kamu syaratnya harus berbahasa roh. Waduh, itu ngawur guys. Itu nggak benar, itu oknum ya. Oknum yang salah. Ya, kalau ada gereja seperti itu tidak benar. Jadi, kalau dipaksakan nih, harus berbahasa roh yang lain. Nanti malahan apa? Malahan yang terjadi apa? Waduh, saya mau belajar berbahasa roh. Padahal dia nggak dapat karunia bahasa roh. Makanya yang terjadi adalah ikut-ikutan. Dan itu bisa dikatakan bahasa roh yang palsu. Ya, ikut-ikutan. Itu dari kedagingan. Ya, supaya dilihat rohani. Gitu ya. Nah, ini tidak benar. Kalau boleh dijelaskan, disampaikan dengan jujur. Ada nggak Pastor Jimmy bahasa roh yang palsu? Sejujurnya ada guys. Ya tadi. Karena pengen terlihat rohani. Dia ikut-ikutan bahasa. Oh gitu ya sebelah saya ya. Oh la dulu ya. Oke deh la. Oh bahasanya gimana sih? Oh syakarau. Lalu dia ikut-ikutan. Nah ini bisa palsu. Ya. Ini dari daging. Ini nggak benar. Tapi banyak nggak bahasa roh yang asli? Nah nanti kita uji ya. Lalu orang-orang yang sudah menerima bahasa roh kadang-kadang merasa lebih spesial, lebih dari yang lain, merasa rohani, apalagi mau pamer. Nah ini nggak benar ya. Biasa aja, bisa berbahasa roh itu bukan hebat kita kok, itu pemberian doang. Yang hebat siapa? Roh Kudus ya, bukan kitanya. Kita cuma nerima doang, amin. Ya, nah. Koreksi kalau saya salah ya. Hamba Tuhan besar yang bernama Billy Graham. Yang menjangkau jutaan jiwa untuk Kristus. Dia nggak berbahasa roh guys. Amin. Amin. Ya. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan. Oh bahasa roh. Oh berarti orangnya lebih rohani. No. Berarti orangnya lebih hebat. No. Nggak gitu ya konsepnya ya. Nah, lalu bahasa roh juga tidak bisa diajarkan. Saya pernah dengar ada sebuah gereja ya yang ada seperti kursus bahasa roh. Nanti kamu ikuti saya ya. Pertama kita ambil nada dulu la. Oke? La. Lalu tambahin syalawala. Itu nggak benar. Bahasa roh itu tidak bisa diajarkan atau tidak bisa dilatih. Itu bahasa yang diberikan, nggak bisa dilatih dari manusia. Nggak bisa. Ya. Lalu yang selanjutnya, ini ada kontroversial tentang bahasa roh, baik dari aliran non-karismatik. Kan jelas di Alkitab, kalau seseorang berbahasa roh di depan jemaat, di depan umum, harus ada penerjemahannya. Ada orang yang menerjemahkannya. Sebenarnya guys, bahasanya bukan menerjemahkan ya, tapi menafsirkan. Oke? Nah, 1 Korintus 1 Korintus ini berapa ya? Bentar ya.
Nanti salah ketik saya. 1 Korintus ayat 27-28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, ayat ini dipakai orang-orang non-karismatik yang tidak berbahasa roh untuk mempertanyakan karismatik yang berbahasa roh. Ini loh ayatnya jelas, kalau ngomong bahasa roh, berdoa memakai bahasa roh, harus ada penafsirannya, harus ada orang menafsirkannya, berganti-gantian, bersahut-sahutan. Ya, supaya orang yang mendengarnya, jemaat yang mendengarnya, mengerti. Oh, maksudnya ini. Jangan sampai bahasa roh kenceng-kenceng tapi nggak ada yang ngerti. Ya, buat apa? Mubazir. Ya, betul ya. Saya setuju. Apalagi nanti kalau ada jiwa baru yang datang, baru pertama kali bertobat, terima Tuhan Yesus. Loh, ini bahasa apa? Kayak mantra ya. Ini sesat apa enggak? Waduh, kok takut. Takut. Akhirnya jadi batu sandungan, bisa-bisa orang itu takut, malah nggak mau ibadah lagi ikut Tuhan Yesus. Nah, guys, tapi saya mau kasih jawaban kenapa orang-orang karismatik itu berbahasa roh di depan umum, di depan jemaat. Jawabannya gini, guys. Jadi konteksnya Paulus dalam ayat ini memang fokusnya adalah membangun jemaat. Ya, dia itu berbicara dalam konteks membangun jemaat. Jadi kalau membangun jemaat, ada yang berbahasa roh, jangan nggak ada penerjemahnya. Buat apa? Jemaat juga nggak kebangun. Ya, harus ada penafsirnya. Ya, percuma kalau nggak ada penerjemahnya atau penafsirannya. Ya, kalau ada penafsirnya, orang-orang yang memiliki karunia menafsirkan bahasa roh, tadi saya sudah baca ayatnya, maka itu perlu disampaikan kepada jemaat supaya jemaat dibangun, dikuatkan, dan diteguhkan. Ya, betul, saya setuju ini, saya setuju. Iya ya, daripada ngomong bahasa roh kenceng-kenceng tapi nggak ada yang dengerin, mubazir, percuma, buat apa jemaat nggak kebangun. Ya. Nah, tapi teman-teman semua, saya akan bacakan 1 Korintus 14 ayat 4b. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Maka itu tadi Paulus bilang, lebih baik gak usah bahasa roh di depan jemaat. Tetapi bernubuat. Ya, lebih bagus bahasanya dimengerti oleh jemaat sehingga jemaat terbangun, dikuatkan, diteguhkan. Nah, tapi guys, meskipun fokus Paulus pada konteks ayat tadi membangun jemaat, jadi dia berbicara jangan kalau nggak ada menafsirkannya ya lebih baik berdiam diri. Bukan berarti tidak boleh berbahasa roh di depan jemaat. Oh iya, Pastor, benar? Ya. Walaupun Paulus jelas ayatnya. Kalau nggak ada yang menafsirkannya, lebih baik berdiam diri. Jangan diucapkan di jemaat. Tapi saya mau bilang, bukan berarti firman Tuhan atau Roh Kudus melarang kita berbahasa roh di depan jemaat. Loh kok bisa? Nah, jadi gini. Kamu baca di rumah. Kisah Para Rasul 2. Ya. Satu perikop itu kamu baca. Nah gini, ketika diceritakan di KPR 2, Kisah Para Rasul 2, lawatan Tuhan terjadi. Roh Kudus dicurahkan. Di sana ada 120 murid. Semua berbahasa roh di depan umum, guys. Dan gak ada penerjemahnya.
Jadi gini, ketika lawatan Tuhan terjadi, ketika baptisan Roh Kudus terjadi, mereka boleh berbahasa roh. Mereka dilawat Tuhan, mereka mengalami Tuhan. Bahkan beberapa orang ketika lawatan Tuhan terjadi, lawatan baptisan roh terjadi, mereka langsung menerima bahasa roh. Dan mereka mengatakannya, mengucapkannya di depan jemaat. Dan nggak ada yang menafsirkannya. Itu boleh. Karena di KPR 2 terjadi seperti itu. Tidak ada yang menafsirkannya. Jadi itulah salah satu alasan orang karismatik, mengapa orang karismatik berbahasa roh di depan umum tanpa ada yang menafsirkannya. Ya, itu pun ternyata ada di Alkitab. Memang dikhawatirkan akan menjadi batu sandungan bagi jemaat yang nggak ngerti. Ya, tadi saya bilang kok kayak aneh, kok kayak mantra, ya. Nah guys, kalau saya pribadi, saya ini orang karismatik. Puji Tuhan, saya menerima karunia berbahasa roh. Ya, dan saya pribadi kalau berbahasa roh di gereja pada saat ibadah di depan umum, saya berbahasa roh, guys. Tapi saya berbisik berbahasa rohnya. Enggak teriak-teriak, enggak kenceng. Ya, saya berbahasa roh. Kadang bisa dibilang juga sering saya berbahasa roh tapi pelan. Kenapa? Karena nggak guna juga kalau kenceng-kenceng. Saya cuma berbisik pelan, berbahasa roh. Berbahasa roh. Di ibadah-ibadah umum saya berbahasa roh, tapi suaranya pelan. Ya, kalau saya pribadi. Ya. Nah, lalu selanjutnya kemarin saya menyayangkan Elia Mairun, ya, itu bilang, dikit-dikit bahasa roh itu nggak guna. Dia bilang gitu, guys, gini guys, saya itu menghargai Elia Mairun ya, Mairun apa siapa sih? Ya, dia itu punya pengetahuan yang oke, ya. Tapi dalam hal ini saya nggak setuju. Saya banyak melihat kontennya, saya diberkati. Tapi untuk dia bilang seperti tadi, bahwa dikit-dikit bahasa roh itu nggak guna. Nah, saya nggak setuju. Kenapa? Karena ayatnya bilang gini, 1 Korintus 14 ayat 4a. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Loh, bahasa roh itu kalau diucapkan sesering mungkin semakin sering membangun diri sendiri. Membangun apanya, Pastor Ji? Membangun rohnya. Rohnya semakin kuat, rohnya semakin perkasa, rohnya menyala-nyala. Ketika seseorang berdoa, berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saya nggak setuju ya. Mohon maaf nih. Ya, kalau ada yang bilang dikit-dikit bahasa roh itu nggak guna. Guna, Alkitab yang bilang. Untuk membangun diri. Ya. Atau ketika saya pernah lagi santai di dapur, lagi nggak tahu waktu itu masak apa, telur atau Indomie ya. Saya itu berbahasa roh. Iya, bukan di kamar sedang doa kusuk, bukan. Ya, saya kadang-kadang nyetir juga berbahasa roh. Waktu itu saya sedang buat Indomie kalau nggak salah, buat mie instan sama telur gitu ya. Ada keponakan saya yang dia ternyata perhatiin saya, dia lihat gini. Engku ngomong apa? Dia panggil saya engku. Uncle gitu ya. Uncle ngomong apa? Oh, ya, Uncle sedang bahasa roh. Nah, orang Kristen yang punya karunia berbahasa roh, ayo berbahasa roh sesering mungkin. Itu berguna untuk membangun dirimu. Amin. Amin. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Nah, lalu bahasa roh itu membantu kita berdoa dengan tepat dan benar. Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Guys, kadang-kadang kita itu nggak tahu apa yang harus didoakan, apa yang perlu didoakan. Tapi di sini ayat kasih tahu kita. Tetapi Roh Kudus tahu.
Oleh sebab itu berbahasa roh lah. Karena ketika kamu berbahasa roh, kamu berdoa dengan tepat dan benar yang diperlukan. Kadang kita berdoa minta A, ternyata keperluannya B. Kita nggak tahu, terbatas. Tapi Roh Kudus tahu. Kita berbahasa roh, tiba-tiba ternyata kita sedang berdoa B. Tepat seperti yang diperlukan. Kira-kira gitu. Amin. Jadi sangat penting berdoa dalam bahasa roh. Berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Nah, bahasa roh juga bahasa rahasia. Bisa dibilang senjata rahasia, senjata rohani rahasia. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Iblis nggak tahu, manusia nggak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Roh Kudus dan Allah yang tahu. Ya, jadi ini adalah bahasa rahasia. Ya, bahasa rahasia. Kata rahasia ini bukan dari saya, dari firman Tuhan. Amin. Jadi sangat penting berbahasa roh. Nah, teman-teman, ada aliran-aliran yang tidak percaya tentang bahasa roh. Aliran Kristen ya. Enggak, bahasa roh itu sudah berhenti. Nah, ini jawabannya. 1 Korintus 13 ayat 8-10. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi perhatikan ini, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Artinya gini, ayat ini ngomong gini, bahasa roh itu nggak sempurna, nubuat itu nggak sempurna. Tapi nanti kalau yang sempurna datang, maka yang tidak sempurna tadi termasuk bahasa roh itu akan lenyap. Nah, orang-orang aliran Kristen yang tidak percaya bahasa roh, itu menganggap bahwa yang sempurna adalah firman Tuhan, Alkitab. Nih sudah ada Alkitab, artinya menurut ayat ini, bahasa roh sudah berhenti. Kita pegang Alkitab, nggak perlu bahasa roh lagi. Kira-kira gitu. Tapi bagi orang karismatik yang percaya bahasa roh, kita masih berbicara bahasa roh, berkata-kata bahasa roh, karena yang kita percayai yang sempurna, yang akan datang itu adalah Kristus, bukan Alkitab. Walaupun Yesus itu adalah firman Allah. Tapi anggapan orang karismatik yang percaya berbahasa roh sampai hari ini adalah Kristus nanti kalau datang yang kedua, yang sempurna itu datang kedua, baru bahasa roh nubuat akan berhenti. Jadi disinilah perbedaan tafsiran ayat. Sehingga doktrin yang dipegang aliran ini berbeda. Dan it's okay. Jadi gini ya guys, kalau orang nggak percaya bahasa roh, saya orang karismatik menghargai kok. Oh nggak apa-apa kalau kamu bahasa roh. Tapi saya berbahasa roh. That's it, selesai. Nggak harus menyesat-nyesatkan orang sebelah. Benar nggak? Ya. Oh kamu sesat nggak bahasa roh? Enggak, saya enggak. Saya nggak anti kok. Kalau kamu percayanya nggak berbahasa, nggak apa-apa, saya menghargai kamu. It's okay. Tapi kalau saya percaya bahasa roh masih ada. Gitu ya. Jadi maklum ya. Tapi saya mohon lah ya kalau bisa kita ini adem-adem aja walaupun berbeda doktrin. Ya, mungkin yang aliran sebelah juga nggak perlu menyatakan sesat. Ya, ngaco. Ya, nggak perlu menyerang gitu ya. Dibuat-buat lah, bahasa daging lah, mantra lah, ngaco lah, banyak yang salah lah. Jangan menghakimi. Karena gini, karena saya netral aja. Takutnya kalau ternyata bahasa roh itu benar, malah kamu yang menghakimi malah salah atau berdosa. Benar nggak? Makanya jangan menghakimi. Saya pikir yang paling tepat adalah kita sikap menghargai.
Oh, dia nggak percaya bahasa roh, nggak apa-apa kok. Nggak harus sama dengan apa yang saya percaya. That's it, selesai. Perbedaan itu nggak apa-apa. Ya, jangan anti alergi sama perbedaan. Ini menitnya sudah berapa? 25. Oh my God. Langsung lanjut ya. Kok ada bahasa roh yang disuruh diucapkan? Ayo ucapkan, ayo ucapkan. Kayak kursus aja. Ya. Kalau disuruh ikuti lafal tadi, ucapkan yuk la 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 la. Nah, ini salah. Nggak bisa dipelajari bahasa roh itu, nggak bisa dilatih, nggak bisa. Ini oknum, ini sesat, ini nggak benar. Ya, tapi ini nggak semua orang karismatik ya. Ini hanya segelintir oknum orang karismatik, nggak semua. Jangan di generalisasi. Ya. Nah, tapi kalau seseorang sudah menerima bahasa roh, artinya bahasa roh itu sudah diberikan Roh Kudus di mulutnya. Nah, itu kita yang dapat itu perlu mengucapkannya karena bahasanya sudah ditaruh di mulut kita. Kita perlu mengatakannya. Beda kalau orang belum menerima bahasa roh di mulutnya dari Roh Kudus, tapi mencoba mengatakannya, itu kosong, itu dari daging. Ayatnya ngomong gini, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin guys, jadi clear ya. Kalau kamu sudah dapat karunia bahasa roh dari Roh Kudus, artinya bahasa roh itu sudah ada ditaruh di mulutmu. Kamu tinggal mengucapkannya. Ayo berani ucapkan. Ayo ucapkan, itu boleh. Tapi kalau kamu nggak menerima bahasa Roh Kudus di mulut kamu dari Roh Kudus, kamu nggak bisa mengucapkannya. Kamu nggak boleh mengucapkan apa yang kamu ucapkan. Kamu nggak dapat kok. Kira-kira gitu ya. Bentar ya. Nah, teman-teman semua, kalau bahasa Roh Kudus, ya, bahasa roh, itu sudah diberikan kepada mulutmu, kamu bisa mengatakannya kapan saja, tanpa menunggu dalam tanda kutip hadirat Tuhan kuat dulu. Kadang-kadang, orang Pantai Kosta yang lama itu nunggu hadirat Tuhan dulu baru mengucapkan bahasa roh. Tapi yang saya temukan kebenarannya adalah gak perlu nunggu dalam tanda kutip hadirat Tuhan kuat dulu baru mengatakannya. Saya detik ini dengan sadar ini bisa mengucapkannya dengan bahasa roh. Tapi jangan minta saya mengucapkan di sini ya. Ya, karena bagi saya bahasa roh itu bahasa yang penting, bahasa yang mulia. Saya nggak mau sembarangan mengucapkannya. Tapi bisa nggak detik ini saya mengucapkan bahasa roh? Berkata-kata dalam bahasa roh? Jawabannya bisa. Bisa. Ya, nggak perlu harus nunggu hadirat Tuhan yang kuat dulu baru mengucapkannya. Ya. Nah, sekali lagi saya mau menegaskan, yang memiliki bahasa roh itu bukan tanda lebih rohani, bukan. Ya, bukan tanda pasti masuk surga dan yang gak menerima bahasa roh tidak masuk surga, enggak. Ya, lalu bahasa roh ini bisa dikendalikan, guys. Karena 1 Korintus 14 ayat 32 sampai 33 ngomong gini, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, pada saat kondisi tertentu, ketika kamu berbahasa roh dengan kenceng, umpamanya ya, lalu tiba waktunya sudah mau sesi mendengarkan khotbah, nah kamu harus berhenti. Kamu kendalikan bahasa rohmu, tutup, berhenti. Kendalikan, kamu yang menguasai. Bukan, nggak bisa dikendalikan. Oh, salah. Kalau ada orang yang bilang bahasa roh tidak bisa dikendalikan, itu salah. Alkitab jelas kasih tahu. Bisa dikendalikan.
Karunia itu takluk kepada nabi. Karunia itu takluk kepada yang menerima karunia. Karena Allah menghendaki damai sejahtera, bukan kekacauan. Ya, jadi kalau ada geter-geter, wah bahasa ternyata mau tuh sesi khotbah. Nah, orang yang bersangkutan itu harus memberhentikan bahasa rohnya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bohong kalau ada orang yang bilang tidak bisa. Ya. Nah, tadi saya sudah bilang, ada bahasa roh yang palsu. Ada nggak? Sejujurnya ada. Karena tadi ikut-ikutan. Karena merasa, keren juga ya bahasa roh ini ya. Kalau bisa bahasa roh kayaknya lebih rohani gitu ya. Saya mau ikut-ikutan. Padahal dia nggak dapat dari Roh Kudus. Dia ikut-ikutan. Ini ledekan aja ya. Ledekan aja ya. Sandal lawas, sandal lawas, sandal lawas, sandal lawas. Saku kurata, saku kurata, saku kurata. Pokoknya ikut-ikutan. Ya. Nah, lalu memang harus diakui ya, ada orang yang ikut-ikutan. Ini kedagingan. Ini nggak boleh, ini salah. Ya. Nah, tadi saya bilang, tapi jangan menghakimi. Itu asli atau palsu. Nah, kita jadi hakim. Alkitab bilang kita jangan menghakimi. Ya. Kecuali kamu punya karunia membedakan roh. Oh, ini dari Roh Kudus. Oh, ini bukan dari Roh Kudus. Nah, kamu tahu. Dan biasanya orang yang punya karunia membedakan roh, dia berhikmat. Dia nggak sembarangan menegur. Dia nggak benci menegurnya, tapi dengan kasih, dengan empat mata private, dengan baik-baik, dengan kasih sayang. Bukan menyerang, gitu kira-kira. Ya, gitu ya. Nah, lalu ini penting juga 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau ada orang berbahasa roh, ya, jangan dilarang, jangan diserang. Alkitab yang bilang, jangan di kata-kata ini sesat, ngaco, jangan. Alkitab jelas bilang, jangan melarang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu selanjutnya, tujuan seseorang berbahasa roh adalah untuk penginjilan. Ya, beberapa kesaksian ya pendeta, pengkhotbah, dia datang ke daerah yang berbeda, di negara yang berbeda, kadang-kadang juga di pedalaman. Ya, tiba-tiba orang itu bisa berbahasa lidah dari orang-orang di tempat itu. Padahal sebenarnya ini nggak bisa. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja, tiba-tiba secara supranatural dia bisa berbicara, berkhotbah dengan bahasa daerah itu. Sehingga apa tujuannya? Sehingga orang-orang yang mendengar khotbahnya bisa mengerti. Oh, ada pemberitaan tentang Yesus Juru Selamat. Dia menerima, diselamatkan. Nah, setelah selesai khotbah, pendetanya bingung ketika disalamin. Pak, bahasa daerahmu di sini bagus banget, Pak. Saya nggak bisa kok. Loh, tadi Bapak khotbah bagus banget. Nah, itu terjadi beberapa kali, guys, menurut kesaksian. Ya, tiba-tiba pendeta hamba Tuhan yang mau berkhotbah di sebuah daerah diliputi oleh kuasa Allah, dia tiba-tiba menerima bahasa lidah. Ya, yang mereka tiba-tiba dia bisa berkhotbah pakai bahasa itu dengan fasih luar biasa. Turun dari mimbar, dia blank lagi, nggak bisa lagi. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk penginjilan. Itu juga disebut bahasa lidah, bahasa roh. Amin. Nah, ini juga ada di baca di Kisah Para Rasul 2 ya. Orang-orang ketika mendengar orang berbahasa roh, ini ini bahasa kita. Dia kok bisa ya? Gitu ceritanya. Nah, demikian nih guys penjelasan tentang bahasa roh. Semoga ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Ya, saya menghargai teman-teman yang tidak berbahasa roh. Ya, tapi saya berbahasa roh nggak apa-apa ya. Kita beda doktrin, it's okay. Yang penting kita masih satu dalam Kristus. Kita adalah
tubuh Kristus guys, satu tubuh Kristus. Amin. Sebaiknya jangan saling menjelekkan, menyerang, mencela karena perbedaan ini. Amin. Lebih baik kita gandengan tangan dengan kasih, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bukan untuk kita. Amin. Nah, guys, ini ada kesaksian kecil, ya. Ini mungkin kesaksian bisa jadi kontroversi. Orang yang masih ada, teman saya. Jadi dia itu ada aliran yang dia itu bergereja, salah satu pemimpin di aliran gereja yang tidak berbahasa roh. Bahkan dia bercerita sama saya, kalau di gerejanya waktu ibadah ada yang berbahasa roh, dia yang tegur. Berhenti, nggak boleh. Berhenti, nggak boleh. Stop, gitu. Tapi suatu ketika di rumahnya sendiri, dia sedang berdoa, dia ngalami lawatan Roh Kudus dan dia berbahasa roh. Dia berbahasa roh, guys. Dan dia ngomong, saya berbahasa roh. Menerima karunia Roh Kudus, saya berbahasa roh. Padahal yang saya tahu, doktrin yang saya kenal, bahkan saya juga pemimpin, tidak berbahasa roh. Orang yang masih ada sampai sekarang. Ya. Terus saya tanya, terus gimana dong? Kamu pakai nggak bahasa rohnya? Enggak. Di gereja nggak pakai. Tapi itu keputusan masing-masing ya. Kita juga nggak bisa menghakimi. Ya. Oke guys, kita berdoa sekali lagi yuk. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat sesi ini. Biarlah sesi ini memberkati setiap yang mendengar. Biar dasarnya ini bukan kebencian Tuhan, tapi menjelaskan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi berkat bagi orang-orang yang menyaksikan dan mendengar. Berkati mereka semua. Berkati mereka semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati ya. Bagikan video ini kepada orang-orang yang perlu memahami tentang bahasa roh dengan benar. God bless you.